guru, saya atas nama Lorenzo Cruzel Quarem hari ini akan mempresentasikan hasil tugas sosiologi saya tentang teori dari seorang tokoh sosiologi yang bernama Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah seorang filsuf dan sosiologi termuka asal Inggris. Ia dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial karena menerapkan teori evolusi pada fenomena sosial sejak sebelum karya fenomenal Charles Darwin tentang evolusi biologi diterbitkan. Herbert Spencer juga mengembangkan sistem filsafat dengan aspek-aspek utilitarisme Jeremy Bentham dan berperan besar dalam pengembangan teori fungsionalisme dalam sosiologi. Lanjut kita ke biografi Herbert Spencer. Herbert Spencer ini lahir di Derby di Inggris pada 27 April 1820. Ia adalah putra William George Spencer yang berprofesi sebagai guru. Karena pengetahuan ayahnya, sejak kecil Spencer sudah dekat dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Ia diperkenalkan pada pemikiran filosofis lewat keanggotaan ayahnya di Derby Philosophical Society. Di usianya ke-12 tahun, Spencer mulai hidup dengan pamannya, Thomas Spencer, yang kemudian mengajarkannya ilmu matematika, fisika, perdagangan bebas, dan pemikiran politik kemanusiaan. Pada 1836 di usianya ke-16 tahun, Spencer mulai bekerja sebagai teknisi sipil sementara dalam proyek rel kereta api yang sedang dibangun di seluruh Inggris. Di saat yang sama, ia menghabiskan waktu luangnya untuk menulis jurnal tentang kritik sosial. Pada 1842, setelah didorong oleh sang paman, Spencer akhirnya mengirim tulisannya ke surat kabar radikal bernama The Nonconformist yang menandai awal kiprahnya di dunia jurnalistik dan teorika sosial politik. Pada 1848, pemikiran Herbert Spencer terhadap masalah sosial semakin tajam ketika ia menjadi editor untuk majalah mingguan Inggris The Economist. Melalui tulisan-tulisannya, Spencer kerap menunjukkan pandangan liberal tentang hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemerintahan. Pada 1853, Spencer memilih berhenti dari The Economist dan fokus pada penulisan ilmiah. Kita lanjut ke teori dari Herbert Spencer. Pengertian sosiologi menurut Herbert Spencer adalah ilmu yang mengamati susunan dan proses sosial sebagai sebuah sistem. Menurutnya, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengadilan sosial, dan industri. Pada 1851, Herbert Spencer menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Social Statics, di mana ia mulai menerapkan teori evolusi pada fenomena sosial. Dari buku itulah, peran Herbert Spencer dalam perkembangan ilmu sosiologi dimulai, yang kemudian mengantarkannya menjadi pelopor perspektif fungsionalis dalam sosiologi. Teori yang dikemukakan Herbert Spencer dalam ilmu sosiologi berupa dengan teori evolusi biologi Charles Darwin. Bagi Spencer, terdapat kesesuaian antara masyarakat dan organisme biologis, karena
sama-sama mengalami pertumbuhan terus-menerus dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Pendapat Herbert Spencer tentang masyarakat seperti halnya teori Darwin dalam seleksi alam. Spencer menggambarkan bahwa masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sosial untuk bertahan hidup dan berkembang. Menurut Spencer, di dalam peristiwa itu juga terdapat hukum rimba yang terkuat yang akan menang. Itu dia punya apa, teman-teman? Dia punya simbolis dari ini teori, yaitu yang terkuat yang akan menang, atau survival of the fittest terhadap masyarakat. Ia berpandang bahwa orang yang cakap akan memenangkan perjuangan, sedangkan mereka yang lemah akan tersisih. Kita lanjut akhir hidup dari Herbert Spencer. Berkat karya-karyanya di bidang filosofi dan sosiologi, Herbert Spencer pernah dianggap sebagai filsuf terbesar pada masanya. Spencer pernah dianggap sebagai filsuf terbesar pada masanya. Buku-bukunya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan menjadi tujuan di seluruh dunia. Memasuki 1880-an, kesehatannya semakin menurun dan popularitasnya juga ikut menurun. Kendati demikian, ia tetap menuangkan pemikirannya lewat sebuah tulisan tangan. Sekitar setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Desember 1903, Herbert Spencer meninggal dunia pada umur 83 tahun. Jenazahnya dikremasi dan abunya dikebumikan di seberang makam Karl Marx di Highgate Cemetery di London. Berikut saya sebutkan beberapa karya-karya Herbert Spencer. Yang pertama, Social Statics, The Condition Essential to Human Happiness, yang diterbitkan pada tahun 1850. Yang kedua, Education, yang diterbitkan pada 1854. Dan yang ketiga, The Principle of Psychology, yang diterbitkan pada 1855. Selanjutnya, A System of Synthetic Philosophy, yang diterbitkan pada 1864. Lanjut, The Principle of Sociology, yang diterbitkan dari tahun 1876 sampai 1896. Kemudian ada The Data of Ethics, yang diterbitkan pada 1884. Dan yang terakhir, The Man versus the State, yang diterbitkan juga pada tahun 1884. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bagaimana sebuah masyarakat itu bisa terbentuk dari teori menurut Herbert Spencer, yaitu terbentuknya dari sebuah evolusi. Sama seperti hukum biologi juga, hukum alam. Hewan juga memiliki evolusi dari cara tingkah laku, pemikiran, dan lain-lain. Dan dari evolusi tersebut juga mereka melewati berbagai banyak adaptasi. Sekian video dari saya, terima kasih.